Muhammad Daud Cumbo, Ulai Balang Cumbo, Lamelo, Kabupaten Pidi. Ia lahir tahun 1910. Tengku Muhammad Daud Cumbo bersekolah di European Leger School Sigli. Ayahnya bernama Tengku Abdullah Cumbo, mangkat pada tahun 1931 dan kedudukannya langsung diganti oleh Tengku Muhammad Daud. Sebagian besar rakyat Aceh, terutama para pemuda PRI dan kaum Republikan, memberi cap kepada Tengku Daud Cumbo sebagai pengkhianat revolusi. Namun, Ulai Balang yang bergelar Teku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbo itu tetap teguh pada sikapnya yang anti-republik. Sikap anti-Republik Indonesia itu dinyatakan secara terang-terangan dengan melarang para pemuda mengibarkan bendera merah putih di kantornya. Tidak hanya sampai di situ saja, ia juga memerintahkan anak buahnya untuk mencabut kembali poster-poster perjuangan di daerah kekuasaannya yang sengaja dipasang oleh para pemuda pejuang yang tergabung dalam PRI. Bahkan tak kalah para ulama Aceh memfatwakan Perang Sabil bulan Oktober 1945 dilanjutkan dalam pertemuan sekitar 600 ulama Pidi di Masjid Tiro pada 16 November 1945. Tengku Daud Cumbo tetap bersikeras dengan sikapnya yang anti-NKRI. Pada 24 Juni 1946, Tengku Muhammad Daud Shah atas nama Residen Aceh mengeluarkan peraturan tentang menguasai dan memiliki harta benda peninggalan yang dicap pengkhianat NKRI daerah Aceh. Pada tanggal 1 September 1947, Tengku Muhammad Daud Bere diangkat sebagai Gubernur Militer daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karu dengan pangkat Jenderal Mayor. Pada tanggal 16 Januari 1946, Tengku Daud Cumbo dan stafnya ditangkap di kaki Gunung Selawah oleh barisan rakyat Selimum yang dipimpin oleh Tengku Ahmad Abdullah. Syah Ma'un Gaharu menyebutkan tindakan rakyat Aceh memburu kaum Ulai Balang sangat kejam. Banyak warga yang mati tanpa dikubur, tiada dimandikan, tiada disalatkan. Tidak ada data pasti jumlah korban dalam revolusi sosial itu. Ada yang memperkirakan mencapai 3-4 ribu orang. Sejak itu, citra Daud Bere kian